Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala karunia, nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Segala puji hanya milik Allah dan yang Maha melimpahkan berbagai hal yang tentunya kita rasakan hingga saat ini. Salah satunya Allah masih hadirkan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk terus menimba ilmu, thalabul ilmi, dan juga salah satunya di bulan ini adalah bulan yang memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta. Masya Allah, nikmat kita dihadirkan kemerdekaan. Maka pada kesempatan kali ini marilah sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang bukan hanya sekadar bil lafzi, tapi syukur yang benar-benar bil jinan, dilandasi oleh hati yang kemudian diwujudkan dengan bil amal, dengan amal perbuatan. Maka kita sungguh-sungguh isi hari-hari kemerdekaan negara kita ini dengan sungguh-sungguh nikmat demi nikmat, dengan bersyukur bil amal, dibuktikan dengan langkah nyata kita untuk mengisi di jalan ketaatan yang Allah ridhai. Kita ucap kalimah syukur ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah yang senantiasa kita teladani, kita ikuti, kita ittibai, yang semoga dengan kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat-umat Nabi yang kelak dapatkan syafaat. Kalau berbicara mengenai syafaat, Masya Allah, syafaat itu ada beberapa tingkatan. Kalau kita saat ini masyhur, ma'ruf sekali, syafaat yang paling agung yang kita nanti-nantikan adalah syafaat dari Nabi SAW. Syafaat yang istimewanya luar biasa, karena syafaat dari Nabi itu menghadirkan kita itu bisa masuk surga bi ghairi hisab. Ada tingkatan syafaat berikutnya. Ada syafaat lewat wasilah Al-Quran. Jadi dengan kita banyak-banyak senantiasa dekat dengan Al-Quran, kita termasuk Ahlul Quran, kita pun nanti dapatkan syafaat dari Al-Quran yang akan menghadirkan syafaatnya kepada kita. Tapi ada lagi syafaat yang ketiga, syafaat dari hamba-hamba yang beriman, yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil, untuk mengajak, untuk juga senantiasa memasukkan orang-orang yang dicintainya selama di dunia. Maka syafaat ini bentuknya macam-macam. Ada dari para kalangan syuhada untuk mengajak kaumnya. Ada pula yang disebutkan dalam beberapa riwayat itu syafaatnya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Maka semoga salah satunya jika hadir di sini di majelis ilmu ini, ada yang termasuk nanti ditunjuk oleh Allah, termasuk bagian yang dipilih oleh Allah menjadi syuhada, yang kelak juga bisa mengajak orang-orang di sekitarnya. Semoga kita inilah salah satunya yang hadir di sini mendapatkan syafaat terbaik ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bulan ini tidak lepas ya, bulan Agustus itu senantiasa nuansanya seperti ini. Ada merah-merahnya, ada merah putih. Ini masih lomba nih. Sehingga syukur, Masya Allah. Bikin nuansanya Masya Allah, pada luar biasa. Ini salah satu bentuk tahadus bin nikmah. Kalau orang Jawa itu kan dikit-dikit apa-apa itu tasyakuran. Ada anak dihitan, tasyakuran, walimatul khitan. Ada yang menikah, walimatul urus, ya, makan-makan. Makan-makan itu apa? Bersyukur atas pernikahan.
Ada lagi apa? Dapat rezeki nanti syukuran, undang tetangga nanti bagi-bagi makanan, masya Allah. Nah ini salah satu kita hari ini adalah untuk memperingati tasyakur terkait dengan kondisi balad kita, baldatun kita, negeri kita tercinta yang Allah berikan kita ini nikmat salah satunya adalah kemerdekaan yang luar biasa. Betapa kita saat ini juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ingin beribadah saja tidak mudah. Mereka masih berjuang untuk membela kaumnya, bangsanya, untuk memerdekakan negerinya, masya Allah. Kalaulah kita belajar dari beberapa surah nanti kita akan bahas betapa kita dulu ketika dijajah itu juga luar biasa perjuangannya. Mau azan saja itu harus dimata-matai, dikhawatirkan nanti memanggil membentuk kelompok untuk memberontak Belanda di masa itu. Jadi mau beribadah saja di zaman penjajahan itu tidak ringan. Maka banyak sekali dari kalangan para ulama, dari kalangan santri itu juga turut andil berkontribusi nyata dalam pergerakan untuk memerdekakan negara kita tercinta. Maka inilah nikmat yang masya Allah kita syukuri. Berbicara mengenai merdeka, ternyata merdeka itu konteksnya luas sekali. Kalau merdeka secara bangsa kita sudah merdeka. Tapi coba kalau kita resapi lebih mendalam. Kalau kita jujur, ya, bangsa ini memang sudah merdeka. Tapi apakah jiwa-jiwa kita ini sudah merdeka? Kita kerap kali dalam upacara itu kan kita gaungkan Indonesia Raya. Di dalamnya sang pencipta lagu ini masya Allah luar biasa. Beliau sudah benar-benar memikirkan itu secara ilmu agama dan juga secara empiris kenyataannya. Contohnya adalah ketika kita lantunkan dengan tegas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu atau badan dulu kira-kira Bapak Ibu? Jiwa dulu atau badan dulu kira-kira? Jiwa dulu. Nah kerennya negara kita ini ada menteri kesehatan tapi belum ada menteri kejiwaan. Maksudnya sebenarnya apa? Ini yang paling penting adalah roh spiritual, kondisi hati ini harus dimerdekakan dulu sehingga ya, badan kita dalam keseharian kita pun juga benar-benar bisa merdeka yang sesungguhnya. Jadi negeri kita memang sudah merdeka, tapi apakah hati kita sudah benar-benar merdeka? Apakah jiwa kita sudah benar-benar merdeka? Tanpa sadar masih ada perjuangan kita secara spiritual, secara agama kita yang harus kita perjuangkan dari penindasan, dari penjajahan terkait dengan kondisi hati kita. Apakah kita ini sudah benar-benar ya merdeka dari ya sifat-sifat yang dibisik-bisikkan oleh syaitan kepada kita, sifat amarah kita? Apakah hati kita masih diperbudak oleh iri, dengki, dendam, kecemasan, ketakutan? Maka inilah salah satu penjajahan yang halus sekali, tanpa terasa, tapi dampaknya lebih berbahaya. Karena ternyata musuhnya itu ada di dalam diri. Kira-kira Bapak Ibu, hal yang paling tidak ringan untuk kita hadapi, itu sebenarnya siapa sih Bapak Ibu? Kalau Bung Karno dulu kan mengatakan, musuhku mudah, musuhku itu adalah kaum asing, bangsa asing, penjajah itu kelihatan. Tapi nanti generasi berikutnya nggak mudah adalah dari bangsa sendiri. Tapi lebih daripada itu, ternyata yang paling nggak mudah untuk kita nasihatin, untuk kita hadapin itu siapa? Nafsu kita sendiri. Kita nasihatin orang lain mudah. Seperti saya saat ini megang mic mudah nasihatin orang lain. Tapi PR saya yang sesungguhnya adalah bagaimana nasihat ini juga masuk ke dalam jiwa kita sendiri. Telinga yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Telinga kita sendiri. Masya Allah. Maka inilah kita harus sungguh-sungguh kita perdalam lagi. Bangsa kita memang merdeka, tapi ternyata masih banyak manusia yang masih hidup dalam penjara batinnya. Masih ya terpenjara oleh ambisi dunia yang tak pernah cukup. Masih terpenjara rasa cemas, rasa was-was ya terkait dengan masa depannya. Masih terpenjara terkait dengan sakit hati pada sesama. Maka kemerdekaan sejati itu, kalau zuhir batin itu bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tapi bebasnya hati dari segala belenggu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Ketika hati tenang, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya yang bisa kita raih. Zahir batin kita benar-benar merdeka. Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu, Masya Allah, para ulama, para rakyat, itu rela berkorban harta, jiwa, raganya, demi satu kata negeri kita ini untuk bisa benar-benar merdeka. Nah, begitu pula ternyata dalam agama kita, dalam Islam, itu mengajarkan kemerdekaan hati itu benar-benar dari awal. Kalau coba kita lihat sejarah, misalkan sahabat Bilal bin Rabah ini di masa Rasulullah SAW, ketika dia disiksa habis-habisan oleh majikannya, dia dijemur di terik matahari di padang pasir, ditindih dengan batu yang besar, habis itu masih dicambuk untuk dia kufur dari agama Allah. Apa yang beliau ucapkan? Beliau tetap dengan tegas, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, Masya Allah. Tubuhnya itu dijajah, tapi hatinya tetap merdeka. Tidak ada cambuk, tidak ada batu, tidak ada manusia yang bisa merampas kemerdekaan hatinya Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena hatinya benar-benar sudah merdeka. Hatinya tidak ada lagi ketakutan kepada makhluk, kepada manusia. Dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka relate sekali dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu-ibunya, Masya Allah. Maka makna lebih mendalam di sini adalah kemerdekaan itu fitrah manusia. Kunci utamanya bukan ada di tubuh kita, tapi ada di hati kita, ada di jiwa kita. Maka inilah pentingnya untuk kita bedah lebih mendalam hari ini. Setidaknya penjajahan di era modern saat ini tidak lepas nih dari zona hati ini. Yang pertama, penjajahan oleh rasa cemas dalam diri kita, rasa was-was, rasa nanti kalau gak tercapai bagaimana, nanti kalau rezeki saya kurang bagaimana, nanti bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan esok. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada satupun makhluk melata pun di bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Maka rezeki itu bukan hanya patokan tentang angka, bukan ditentukan oleh nominal, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kondisi hati kita untuk bisa qanaah, untuk bisa merasakan cukup dan tenang, merdeka dari penilaian faktor angka-angka tadi. Nah, yang kedua, penjajahan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini penjajahan hawa nafsu, penjajahan yang terus condong dengan Masya Allah, hawa nafsu. Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau yang menuliskan sebuah kalimat, musuh terberat manusia itu adalah nafsunya sendiri. Siapa yang mampu mengendalikan nafsunya, ia benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya, sudah benar-benar bisa mengendalikan nafsu atau belum kita? Kalau belum, ini berarti belum benar-benar merdeka secara jiwa kita. Tapi badannya sudah merdeka di negeri kita. Tapi jiwanya, nah ini perlu kita sungguh-sungguh untuk perjuangkan hingga akhir hayat kita. Ada salah satu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ingat betul, sang proklamator itu sinten Bapak Ibu. Nah, kita identik hanya satu nama, Soekarno. Padahal atas namanya siapa? Soekarno Hatta. Proklamator itu ada dua, Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, kalau kita belajar kepada sejarah ataupun kita telisik balik kehidupannya wakil presiden nomor 1 yang pertama di negeri ini, Bung Hatta ini Masya Allah luar biasa. Seorang wakil presiden terkenal dengan kejujurannya, kesederhanaannya, terkenal dengan amanahnya luar biasa. Kondisi beliau itu di detik-detik wafatnya itu Masya Allah tidak meninggalkan harta yang melimpah. Bahkan disebutkan dalam biografinya beliau itu, dalam buku biografi, di atas nama bukunya ditulis dengan nama Bung Hatta itu sendiri, detik-detik beliau itu di jelang wafatnya, mau beli sepatu saja gak mampu sampai. Saking, Masya Allah, beliau saking sederhananya luar biasa. Membeli sepatu pun beliau tidak sanggup. Meskipun beliau tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi ada sesuatu hal yang istimewa.
Di balik kisah hidupnya Bung Hatta ini, beliau meninggalkan warisan yang berharga. Apa itu? Hati yang merdeka. Tidak tergoda dunia, tidak terikat harta, tidak diperbudak jabatan. Merdeka hatinya, bersih hidupnya. Masya Allah. Maka hari ini banyak orang yang tampaknya itu merdeka, tetapi ternyata hanya flexing saja. Hanya pengen tampil wah di depan orang lain. Padahal itu diperbudak oleh nafsunya, diperbudak oleh ambisi dunianya. Mereka bekerja bukan lagi untuk ibadah, tapi hanya istilahnya namanya kalau istilah saat ini, sosial perfeksionis. Penilaian baik dari orang lain, sempurna dilihat oleh orang lain, tapi hatinya itu hambar. Ternyata bukan itu yang selama ini dia cari, bukan itu yang selama ini menghadirkan ketenangan hati. Hanya penilaian dari orang lain saja. Ini artinya masih belum benar-benar merdeka. Nah, yang ketiga, penjajahan oleh apa? Rasa benci, rasa dendam dengan orang-orang yang pernah menzaliminya. Nah, ini PR bersama juga. Ya, banyak orang hidupnya masih terikat di masa lalu. Ibarat apa? Jangkar itu. Ibarat orang itu kan waktu itu ada 3 ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Fisiknya sudah hidup di masa kini, tapi pikirannya, jiwanya, perasaannya masih tertaut dengan masa depan. Belum bisa mengikhlaskan, belum bisa menerima kenyataan, belum bisa memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Ini justru menzalimi diri sendiri. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah saling membenci, janganlah saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, karena dendam itu adalah penjara hati. Ketika kita masih ada dendam ini, artinya hati kita masih terpenjara, belum benar-benar merdeka. Dan bagaimana memerdekakannya? Tiada lain, tiada cara yang lain kecuali dengan kita berlatih untuk memaafkan. Maka kita bisa belajar juga para tokoh bangsa kita yang luar biasa. Kalau tadi belajar kepada Bung Hatta, coba kita telisik kepada sosok ulama juga bagian dari pendiri bangsa. Buya Hamka contohnya. Beliau ini kan pernah tersangkut di penjara karena fitnah politik, karena tahanan politik. Siapa yang menjarakan? Presiden Bung Karno. Akan tetapi ketika Bung Karno wafat, siapa yang mengimami sholatnya Bung Karno? Buya Hamka sendiri. Ini makna sungguh-sungguh yang mendalam dari beliau yang dicontohkan ya, bahwa Bung Karno ini ya benar-benar sudah merdeka hati, bisa mengikhlaskan, bisa memaafkan tokoh yang dulunya pernah ya bahkan menjeratnya untuk memasukkan ke dalam jeruji besi. Masya Allah. Lalu bagaimana ya, kunci agar kita bisa merdeka dari 3 hal ini, agar jiwa kita benar-benar bisa merdeka? Nah, langkah yang pertama, kunci kemerdekaan pertama kita kali ini adalah membebaskan hati kita dari rasa kurang, rasa yang tak pernah cukup. Nah, kuncinya adalah apa? Kita buka mata hati kita pada nikmat-nikmat Allah yang sudah banyak sekali Allah hadirkan kepada kita. Kerap kali hati itu belum bisa tenang, belum bisa merasa cukup, belum bisa sungguh-sungguh merdeka, merasa puas, karena kita terlalu banyak fokus dengan harapan, dengan angan-angan yang panjang. Tapi kita lalai, tidak ingat dengan apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Dan apalagi ketika kita pengen sesuatu, minta kepada Allah, malah yang dikabulkan, yang dikasih oleh Allah, orang lain terlebih dahulu, bukan kita. Itu akan muncul rasa yang tidak nyaman di hati kita. Maka kita latih dengan membuka mata hati pada nikmat Allah yang sudah Allah hadirkan yang banyak ini. Kita latihan dengan syukur dengan apa yang sudah Allah kasih. Mungkin dalam beberapa pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan. Ketika kita itu, ya, Masya Allah, fokus dengan ingin menerima, maka kita juga harus menyadari apa yang sudah ada pada diri kita. Untuk kita benar-benar menyadari sudah ada di kita, kita gunakan dengan manfaat. Contoh, kalau kita minta sama Allah, ya Allah kenapa kok belum dikabulkan? Bisa jadi karena selama ini tangan kita terlalu menggenggam. Lalu bagaimana kita bisa menerima kalau kita terlalu menggenggam? Maka solusinya apa? Sadari dulu, dibuka dulu apa nih sudah ada pada genggaman kita yang selama ini sudah Allah hadirkan. Pasangan kita yang luar biasa, anak-anak, ini nikmat Allah. Pekerjaan kita saat ini,
rutinitas kita, badan kita yang sehat ini, tangan, kaki, hal-hal yang sudah Allah hadirkan ini dengan sempurna, dengan yang terbaik ini kita sadari dulu. Kita ya buka dengan baik-baik, oh ternyata Masya Allah sudah banyak yang Allah hadirkan kepada kita. Kita gunakan dengan amal-amal yang baik, maka Allah akan hadirkan yang baik-baik berikutnya. Semakin kita bersyukur bukan sekedar dengan lafaz hamdalah, bukan dengan sekedar lisan, tapi dengan kesadaran hati, maka akan menghadirkan ya, Masya Allah, nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan. Salah satunya adalah kelapangan hati kita. Ya, banyak orang yang tidak merdeka hatinya. Kenapa? Karena matanya, sudut pandangnya, prasangkanya hanya fokus tertuju pada apa yang belum dimiliki, bukan pada apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena orang yang tidak pernah bisa mensyukuri atas apa yang sudah Allah hadirkan, itu hatinya selalu terpenjara dengan angan-angannya, dengan ilusinya. Selalu merasa kurang, belum cukup, belum berhasil, merasa ada hal yang masih belum baik saja dalam hidup ini. Padahal dengan syukur inilah yang akan membebaskan hati kita dari ya penjara ilusi ini. Syukur inilah yang akan melatih kita menikmati apa yang sudah ada sehingga hati merdeka dari kecemasan kita. Bagaimana mereka-mereka yang masih banyak di luar sana yang belum dapat pekerjaan, sementara kita bisa bekerja di sini dengan nikmat. Betapa banyak orang yang saat ini sedang berada di bangsal-bangsal di rumah sakit, sementara kita saat ini sehat untuk bekerja. Ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana banyak orang yang saat ini masih demi mencari sesuap nasi saja belum mudah, sementara kita bisa dapat penghasilan yang halal, penghasilan yang tetap setiap bulannya. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Nah, kunci yang kedua, kemerdekaan yang kedua, kita membebaskan hati kita dari tekanan penilaian manusia. Ini yang paling tidak mudah. Penilaian manusia ini bukanlah parameter kebahagiaan kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan bahagia kalau standar kebahagiaan kita itu selalu kita dekatkan dengan omongan orang lain, penilaian dari orang lain. Karena banyak orang yang kelihatannya secara fisiknya bekerja keras, tapi hatinya masih ya, belum bisa merdeka. Kenapa? Karena bekerjanya ini masih dengan penilaian dari manusia. Ketika tidak dihargai, mudah kecewa. Ketika salah paham, seringkali mudah untuk sakit hati. Dan padahal dalam kita bekerja wajar pasti ada salah paham, miskomunikasi. Pasti ketika kita sudah berupaya maksimal, tapi kok ternyata orang lain melihatnya, ya effort kita tidak dianggap. Itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau mudah kecewa, mudah sakit hati, ini ciri-ciri kita masih ada di belenggu, butuh pengakuan orang lain, butuh penilaian yang terbaik dari orang lain. Maka kita bentengi, bebaskan hati dari penilaian manusia. Itu adalah kuncinya dengan apa? Dengan ikhlas, dengan kembali memurnikan hati kita. Kita melakukan semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bila dihargai, alhamdulillah. Bila belum, gak apa-apa. Tapi Allah yang maha melihat kita. Pasti Allah mencatat apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita effortkan. Maka apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu bukan melepaskan hasil, ya, tapi kita tetap berusaha maksimal, namun hasilnya akhirnya itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mudah untuk kecewa. Ya, Masya Allah. Nah, adapun yang ketiga, kunci yang ketiga yang terakhir adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Jadi hendaklah mereka itu benar-benar memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kalian? Jadi kunci yang ketiga ini yang terakhir adalah kita membebaskan hati kita dari penjara dendam dan luka dengan cara apa? Berlatih untuk afwan, untuk memaafkan. Karena kita yang butuh diampuni Allah. Ketika kita memaafkan makhluk-makhluknya Allah, justru ampunannya Allah itulah yang akan hadir kepada kita. Selama kita masih butuh ampunan Allah, memaafkan itulah cara terbaik untuk menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang belum sadar penjara yang paling menyiksa diri kita itu bukanlah jeruji besi, tapi justru dendam yang disimpan di hati. Seperti menggenggam
bara api yang panas sekali. Semakin digenggam, semakin menyakiti diri kita sendiri. Nah, padahal sebaliknya, di saat kita berlatih perlahan-lahan, mungkin tidak mudah, tapi kita paksakan dulu di awal. Saya maafkan, saya relakan. Ya, kita membebaskan. Jadi memaafkan ini bukan setuju dengan kesalahan orang lain, bukan. Tapi kita membebaskan diri dari penjara batin kita sendiri. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah seseorang itu memaafkan, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya, insya Allah. Maka dalam pekerjaan kita hari-hari, kita dalam bekerja ini wajar jika mungkin terjadi salah paham, wajar jika mungkin pernah terjadi benturan, ataupun kita merasakan ketidakadilan bagi menurut kita sendiri. Tapi jangan sampai itu kita izinkan untuk menyakiti hati kita. Karena sesungguhnya yang membuat sakit hati itu karena kita sendiri yang mengizinkan hati kita itu merasakan sakit. Tapi kalau kita tidak mengizinkannya, tidak akan terasa sakit apapun hal yang ada di luar diri kita. Jadi dengan memaafkan ini sebenarnya justru akan menyelamatkan diri kita, insya Allah. Maka 3 hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan syukur kita bisa bebas dari rasa murah. Dengan ikhlas kita bisa bebas dari tekanan penilaian manusia, penilaian dari makhluk. Dan dengan memaafkan kita akan terangkat, terlepaskan dari penjara dendam. Jika kemerdekaan bangsa ini sudah kita raih sebagai anugerah, maka kemerdekaan hati inilah yang kita perjuangkan sungguh-sungguh sampai kita nanti benar-benar selamat kembali ke surganya Allah. Karena kemerdekaan sejati itu, ya Masya Allah, jika tanpa diiringi dengan kemerdekaan hati, itu hanyalah setengah perjalanan. Jadi kita sungguh-sungguh, dohir batin kita merdekakan. Ya, baik merdeka dalam kita juga berlomba, ini pun merdeka dalam kita menyampaikan aspirasi. Kita juga harus iringi dengan jiwa kita yang juga merdeka. Semakin tenang, semakin tentram, semakin dekat dengan Allah yang maha memiliki hati kita, Allah yang maha melindungi kita dan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 boleh? Boten. Cekap ya. Kita lanjutkan dengan doa bersama-sama. Semoga seluruh keluarga besar kantor pajak Solo ini Allah hadirkan keluarga kita semakin harmonis, keluarga kita semakin dihadirkan kesehatan yang terbaik, dan juga pekerjaan kita pun semakin dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir, ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran dalam segala aktivitas kami, ya Rabb, yang Kau ridhoi, ya Rabb. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa daniyatina faqbal mu'adhiratina. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk terus merasakan dekat kepadamu, ya Rabb, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan yang hakiki, ya Rabb. Alhamdulillah, ya Allah, wa syukrika, mudah bersyukur atas segala nikmat yang sudah Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan perkenankanlah kami untuk terus bisa memperbaiki amal-amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang merdeka hatinya, ya Allah. Lapangkanlah dada kami dengan syukur, lapangkanlah dada kami dengan ikhlas, dan hujamkanlah dalam hati kami untuk bisa tegar, kuat, bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kami, orang-orang yang pernah menzalimi kami, meskipun mereka sampai dengan saat ini masih melakukannya. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami ini sebagai jalan ibadah, ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini sungguh-sungguh menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan setiap permintaan, ya Rabb.
Innaka antas samiul alim, dan sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami ini ya Rabb. Ya Allah, lindungilah keluarga kami semuanya ya Rabb dari hal-hal yang tidak baik ya Rabb, dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal energi-energi yang tidak positif ya Rabb. Dan jagalah keluarga kami, keluarga besar kantor pajak Solo ini ya Rabb, dalam keadaan senantiasa dalam penuh kebaikan, dalam penuh dengan rahmat-Mu ya Rabb, dan senantiasa Engkau ridho ya Rabb. Ya Allah, kumpulkanlah kami sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkanlah kami nanti juga kelak bersama-sama di surga terbaik-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.